ya. Dari tadi muter-muter mau ke Banten Lama aja susah banget. Guys, kayaknya Kusen nyasar nih. Daripada nanti nambah nyasar, mending kita tanya warga sekitar aja. Nah, di sana ada orang tuh. Ayo kita tanya. Assalamualaikum. Salam. Sini. Oh Pak, kenalin. Ya. Kusen. Ya. Kusen. Jadi gini Pak, Kusen itu kan rencananya pengen bikin vlog nih Pak. Mau tentang Banten Lama. Cuman dari tadi nyari alamat pengen nyasar. Makanya daripada nanti nyasar, mending saya tanya Bapak langsung gitu. Ya. Kalau di sini daerah apa namanya Pak? Ini Jabang Baik. Oh, daerah Jabang Bayi. Ya. Kalau mau ke situs Banten Lama ini kemana? Ini termasuk Jabang Baik, ini Keraton Kaibon. Oh, termasuk Keraton Kaibon. dalam sejarah juga. Ya. Namanya apa tadi Pak? Keraton Kaibon ini yang dulunya Jabang Bayi. Ini Oh, masyarakat sininya sebut Jabang Bayi. Oh, jadi guys, perlu teman-teman tahu masyarakat sekitar sini bilangnya ini adalah Jabang Bayi atau Keraton Kaibon. Nah, ini nanti menjadi salah satu tempat yang bakal kita tuju. Gitu. Oh ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, assalamualaikum. Ayo, berangkat. Kota ini semakin lama semakin padat. Persaingan hidup pun nampaknya semakin ketat. Sehingga orang-orang mau melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Meskipun itu susah, payah, pahit, bahkan berbahaya sekalipun, mereka yo mau melakukannya. Mas, kenapa ya? Kok dari tadi marah-marah sendiri sih? Oh, ada orang toh. Boleh saya duduk Mbak? Kenalin Mbak, nama saya Kusen. Jadi begini Mbak, Kusen itu kan lagi bikin vlog nih sama teman-teman Kusen tuh, lihat kameranya di situ ada. Cuma untuk vlog ini Kusen tuh pengen mengangkat apa sih itu sejarah di Banten Lama. Berhubung Kusen itu nggak tahu, jadi Kusen bingung harus mulainya gimana gitu ya. Ya ampun, dikira saya. Kusen mau ngapain di sini? Oh iya, kenalin nama saya Upus, panggil aja Upus. Oh, berarti Kusen panggil mbaknya ini Upus. Oh ya ada. Oh iya, kebetulan saya lagi main di sini. Kalau Kusen mau tahu tentang Banten, boleh aku temenin. Beneran nih? Iya. Wah, guys, ternyata kita punya kenalan baru nih, namanya Mbak Upus nih. Udah cantik, baik lagi. Ya udah tuh, sekarang jangan nunggu lama-lama, kita langsung aja kita cari tahu tentang Banten itu apa ya. Ya. Nah, mulai dari sini ya kita. Oh, di sini? Iya, di sini. Kan di sini cuma ada bangunan runtuhan doang. Ih, jangan Aduh. salah Kusen. Nah. Sini itu banyak tempat yang bersejarah. Oh gitu. Ya. Emang ini namanya apa? Cerita bersejarahnya apa? Ya udahlah, langsung aja ceritain ke Kusen. Berangkat. Ayo. Jadi, Keraton Kaibon adalah salah satu bangunan cagar budaya bersejarah yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Dibangun tahun 1815 dan merupakan keraton kedua yang dibangun setelah Keraton Surosoan.
di tanah seluas sekitar 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Kemudian, untuk posisi Keraton Kaibon itu sendiri tepat menghadap arah barat yang terdapat kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi menuju Keraton Surosoan di bagian utara. Keraton Kaibon ini dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Saifuddin, yaitu salah satu Sultan Banten yang ke-21. Kata Kaibon diambil dari kata keibuan, yang berarti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC yang bernama Jenderal Daendels. Walaupun telah hancur, beberapa runtuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh, bahkan tidak membuat pengunjung berhenti untuk mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Jadi begitu cerita singkatnya Kusen. Oh gitu. Kusen lihat kalau saya tadi dengar semua ceritanya itu, kan Kusen bayangin sedih banget ya. Pasti nih bangunan ini sebelum runtuh itu pasti megah banget, benar gak? Iya bener tuh, megah banget. Soalnya kan tanah luasnya aja 4 hektar. Betul sekali. Ya udah. Tadi kan kita udah keliling-keliling nih. Apa namanya tadi, Pus? Kaibon, Keraton Kaibon. Ya, Keraton Kaibon. Kusen udah gak sabar nih. Sekarang kita kemana lagi? Kita mau ke Surosoan. Ke? Surosoan. Oke guys, setelah dari Benteng Kaibon ini atau Keraton Kaibon ini, kita mau ke Keraton Surosoan. Berangkat. Udah sampai? Iya udah sampai. Loh, kok cuma reruntuhan bangunan lagi sih? Emang gak ada yang utuh apa? Ya ampun, jangan protes dulu Kusen, belum juga diceritain sejarah singkatnya. Ya deh maaf, ya udah sekarang Upus ceritain dulu sama Kusen biar Kusen gak penasaran. Iya. Soalnya dari tadi Upus nih ngajaknya ke tempat yang udah runtuh melulu. Ya udah sekarang Kusen ikut Upus lagi ya. Oke, ikutin kita, ikutin Upus, ikutin Kusen. Ya. Keraton Surosoan atau sering disebut Gedung Kedaton Pakuan ini dulunya itu adalah salah satu tempat tinggal para Sultan Banten. Oleh orang Belanda disebut Port Diamond atau Kota Intan. Untuk masuk ke dalam Keraton Surosoan ini, kita bisa melewati 3 gerbang masuk. Masing-masing terletak di sisi utara, timur, dan selatan. Keraton Surosoan yang menempati areal seluas 3,8 hektar ini tinggal menyisakan keruntuhan saja Kusen, yaitu berupa pondasi-pondasi dan tembok dinding yang dulunya berfungsi sebagai benteng pertahanan. Tapi dalam keraton ini ada yang menarik loh, yaitu terdapat bangunan yang akrab dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai tempat istirahat bagi putri-putri sultan, yaitu Kolam Pancuran Mas dan Kolam Balai Kambang Rara Denok. Begitu Kusen sejarahnya.
Jadi sebenarnya bukan kita yang merusak, tapi ini adalah ulah kolonel Belanda di zaman itu. Wah, Husein itu jadi ngebayangin deh. Sungguh luar biasa ya perjuangan Sultan Banten kita dalam menghadapi kolonial Belanda itu. Jangan dibayangin Husein, justru kita sebagai generasi muda harus menjaga dan menghargai jasa para pahlawan kita. Karena Husein tahu nggak? Apa tuh? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Wah, jadi tugas kita nih sebagai generasi muda berarti harus menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Banten Lama ini. Penasaran kita mau kemana lagi? Ikutin terus di Husein Vlog. Jangan kemana-mana. Wah, jadi gak sabar nih buat ke tempat selanjutnya. Sekarang kita kemana nih, Gus? Ayo, biar cepet kita pulang. Ih, tadi ngomel-ngomel, sekarang udah pengen ke tempat selanjutnya aja. Udahlah, aku capek nih. Oh iya, tuh ada tempat jajanan. Kayaknya enak kita jajan dulu nih. Sepakat kalau misalkan urusan jajanan. Ayo berangkat. Ayo kita mau jajan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kenalin, saya Husein. Saya ya, kita mau jajan nih. Ya boleh. Boleh ya, kita Yang mana, pilih Kak? dulu. Ya boleh. Apa yang dodol? Ini berapa harganya, Ibu? Kilonya 20, tapi kita bisa beli eceran. Boleh. Oke, kalau 10-nya berapa? 5.000. 10-nya 5.000, guys. Murah. Ini satu-satu kali ya? Satu. Dua-dua. Dua. Oke. Mulai mana lagi semuanya? Dua. Ini satu-satu. Bisa mau yang jagung itu. Oke, guys. Masnya mau? Yang di kamera masnya mau? Ini saya kasih. Oke, ini tadi udah beli. Harganya 5.000 dapat 10 dodol. Ini pokoknya wajib beli kalau misalkan untuk oleh-oleh dibawa pulang. Harganya murah. Tadi kata ibunya sekilo 20.000. 20.000. Oh, 20.000. Ini lengket, jadi karena masih baru jadi lengket. Masnya mau yang nyuntik mau? Tak suapin. Oke guys. Oke, sekarang kita jajan udah. Nah, Terus sekarang kita lanjut lagi perjalanannya ya. Kusen, jangan lari. ayo cepetan. Sudah payung-payung raksasa. Bisa pengen lihat. Wah, jadi harus ditepas guys sepatunya. Sana lari. Kita tinggal. Mana ini ya Opus? Lama banget lari-lari. Sampai bisa lari-lari juga gak jauh. Indah banget ini. Oh, jadi Mekah. Ini namanya gimana ya? Saya nggak tahu. Mana sih Opus? Opus! Lihat deh, Opus, ini indah banget. Tuh, tadi saya kenapa lari-lari, kita lihat di sini ada batu raksasa merah. Di sini ada batu raksasa merah. Di sana ada menara yang tinggi, tapi saya nggak tahu ini tempat apa namanya. Makanya jangan lari-lari. Capek jangan tahu. Husein yang Ya maaf, udah sekarang kita lihat ke kamera, sekarang Opus jelasin pokoknya ini apa ya. oke.
beliin ya, bisa sebungkus soalnya. Yuk. Nah, sekarang ini kita lagi ada di kawasan Masjid Agung Banten. Masjid ini sama seperti Keraton Surosoan Kusen, yaitu dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Dibangun antara tahun 1552 sampai 1570. Yang unik dari masjid ini yaitu dibangun dengan memadukan unsur Jawa kuno dan Tiongkok. Terlihat dari serambi yang lapang dan atap yang memiliki sampai dengan 5 tingkatan seperti tumpeng. Masjid Banten juga memiliki menara yang terletak di sisi timur masjid, dibatasi dengan kolam dan memiliki ketinggian 24 meter juga berdiameter 10 meter. Menara ini juga sama dibangun oleh Hendrik Lucasdoorn Kerdeel, yaitu orang Belanda pada tahun 1629 atas perintah Sultan Haji. Fungsi menara ini yaitu sebagai tempat Bilal mengumandangkan azan, dan ketika masa peperangan pun menara ini digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan juga menara pengintai. Sampai saat ini, Masjid Agung Banten merupakan bangunan kebanggaan masyarakat Banten, khususnya Kota Serang, yang tiap harinya masjid ini selalu ramai dikunjungi oleh peziarah yang ingin berdoa dan ziarah ke makam-makam Raja Banten dan keluarga. Sehingga Masjid Agung Banten pun sekarang telah menjadi simbol wisata ziarah Banten, khususnya di Kota Serang. Begitu, Kus. Wah, Kusennya kemana ini? Jadi dari tadi saya ngomong sendiri dong. Astagfirullahaladzim. Ya udah, buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana dulu ya. Tetap ikutin vlognya Kusen. Dah, Kus mau nyari Kusen dulu nih. Dia lari-lari terus, capek ngejarnya. Oke guys. Mana sih Sen? Sen, mana ini ya si Sen? Dicari-cari nggak ada. Ngomongnya minta ditemenin. Oke guys, sekarang vlog ini Upus yang lanjutin. Upus mau ajak teman-teman ke tempat selanjutnya. Penasaran? Ikutin terus ya. Ayo. Oke guys, sekarang Upus sudah sampai nih di Benteng Spellwich. Kita ke dalam yuk. Mana ya si Kusen? Kusen? Cari Kusen Vlog ya. Kusen Vlog. VLOG. Ya. Itu kan si Kusen. Ternyata dia ada di sini. Ya ampun, Kusen. Kusen, Kusen. Ngapain di sini? Malah main bola lagi.
Ya ampun. Capek deh. Kusen, lagi ngapain di sini? Dari tadi dicari-cari kemana-mana. Katanya mau ditemenin ke Banten Lama. Ya maaf, tadi Kusen itu habis diajak main bola sama anak-anak. Seru banget loh guys, tapi karena udah lama gak lari jadinya ngos-ngosan. Maaf ya. Ya udah. Sekarang tahu nggak kita lagi ada di mana? Tahu dong, kita lagi ada di Banten Lama kan? Lihat tuh, cuman ada reruntuhannya doang. Kusen udah tahu semuanya. Bukan Banten Lama doang, Kusen. Ini tuh namanya Benteng Spellwitch. Oh, berarti dari tadi Kusen ini main-main di benteng dong. Iya, ini di benteng, bukan cuma reruntuhan doang, Kusen. Oh gitu, ya udah. Karena Kusen belum tahu, ini tadi namanya apa? Benteng Spellwitch. Nah sekarang Upus cerita lagi ya sama Kusen. Oke. Ayo kita berangkat kemana ini? Kita kesana aja yuk. Soalnya ke sana. Ya udah sana. Jadi Benteng Spellwitch ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang terletak di Kampung Pamarican, Serang, Banten. Benteng ini dibangun oleh Hendrik Lukaszon Kerdil dan memakan waktu 3 tahun, yakni pada tahun 1681 sampai 1684. Nama Spellwitch sendiri digunakan untuk menghormati gubernur Hindia Belanda saat itu, yakni bernama Cornelis Jansen Spelman. Dahulu, benteng ini khususnya dibangun untuk mengantisipasi serangan rakyat Banten, khususnya pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Makanya benteng Spellwitch ini dibangun menyerupai segi empat dan setiap sisinya dibangun ruang intip atau menara pengintai untuk mengetahui jika ada serangan. Walaupun kondisinya saat ini telah datar dan hanya sedikit sisa reruntuhan yang dapat dilihat, namun benteng Spellwitch ini masih menyisakan ruang bawah tanah atau bunker yang dihubungkan dengan lorong di bagian barat. Satu lagi nih yang perlu Kusen tahu, benteng Spellwitch ini dibangun tidak menggunakan tenaga pribumi loh dalam pembangunannya. Ini namanya Benteng Spellwitch. Tadi udah sama Mbak Upusnya jelasin. Sekarang saya mau muter-muter dulu. Ini namanya tempat pengintaian Belanda ya, untuk mengantisipasi serangan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Menurut buku yang Kusen baca sih gitu, tapi semoga aja bener. Kusen, sini deh. Ya. Ayo cepet. Nah, lihat di sana, Nan. Itu tempat yang kita akan kunjungi. Wah, bagus banget. Itu namanya apa? Itu Vihara Avalokitesvara. Waduh, ya udah kita ke sana yuk. Cepat jangan lama-lama. Ayo guys. Halo guys. Sekarang kita udah di mana nih Mbak? Di Vihara Avalokitesvara. Mau tahu sejarah singkatnya lagi nih tentang Vihara Harus ini? tahu dong. Iya dong. Nanti ikutin kita ya. Ayo. Halo teman-teman, kita udah sampai nih. Kita mau masuk, tapi aku ingetin ya jangan berisik. Soalnya ini bukan tempat. Iya, harus sopan. Vihara Avalokitesvara terletak di sebelah utara dari kota Serang, Banten. Vihara ini menjadi vihara tertua yang berada di Provinsi Banten. Konon, menurut sejarah,
Vihara Avalokitesvara sudah dibangun sejak abad ke-16. Vihara ini memiliki luas sekitar 10 hektar dengan altar Dewi Kwan Im sebagai altar utamanya. Perlu Kusen dan teman-teman ketahui, vihara ini dibangun oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yaitu salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Kenapa Sunan Gunung Jati membangun vihara ini? Yaitu karena untuk pengikut Putri Ong Tien yang tidak lain adalah istrinya sendiri, karena melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya. Vihara ini memiliki nama lain. Kelenteng Tridharma ini diberikan karena vihara ini melayani 3 kepercayaan umat sekaligus, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Walaupun diperuntukkan bagi 3 umat kepercayaan, tetapi bagi wisatawan yang beragama lain sangat diperbolehkan untuk berkunjung dan melihat vihara ini. Pada tahun 2009, kelenteng ini pernah terbakar. Tetapi meskipun pernah mengalami musibah, bentuk dan isi yang ada di dalam vihara masih dijaga keasliannya oleh pihak pengelola. Bahkan bangunan ini masih terlihat kokoh, layaknya bangunan baru dengan warna merahnya yang khas. Begitulah sejarah dari vihara ini. Gimana menurut Kusen? Wah, pokoknya Kusen baru tahu ternyata vihara ini dibalik bangunannya yang sangat megah ternyata menyimpan sejarah yang luar biasa. Iya. Baik itu dari perjuangan, baik itu dari keagamaan, baik itu dari percintaan, semuanya menjadi kesatuan yang menerangkan bahwa meskipun kita sesama manusia ini berbeda agama, tapi tetap harus punya satu tujuan, yaitu menciptakan atau membuat persaudaraan yang menjadi lebih kuat. Wow. Luar biasa. Oke guys, setelah kita tadi keliling kawasan Banten Lama ini seharian, tentunya banyak banget pengetahuan baru yang sangat luar biasa berharga, khususnya buat Kusen sendiri. Mulai dari Kusen yang gak tahu apa itu Keraton Kaibon, Keraton Surosowan, Masjid Agung Banten, Benteng Spelwich, dan yang terakhir Vihara Avalokitesvara, yang ternyata vihara itu menyimpan cerita sejarah yang menarik untuk dipelajari dan diketahui. Pokoknya banyak banget deh nutrisi baru yang bisa Kusen ambil setelah jalan-jalan di Banten Lama ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu menghargai setiap jasa para pahlawan atau pendahulu yang telah meninggalkan kita, karena perjuangan mereka untuk menjaga dan mempertahankan tanah air ini sangatlah tidak mudah, bahkan harus mengorbankan nyawanya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda patutnya untuk menjaga setiap pemberian yang diberikan oleh para pendahulu kita, baik itu berupa bangunan bersejarah ataupun tempat-tempat yang terdapat momen berharga di dalamnya. Jangan sampai kita biarkan, apalagi sampai merusaknya, karena sama-sama kita tahu bahwa Insinyur Soekarno pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Akhirnya
jalan-jalan kita ke Banten Lama ini udah selesai. Sebelum itu Kusen nih mau ngucapin terima kasih banyak sama Nufus tentunya yang Ya, udah sama-sama. nemenin Kusen dari pagi sampai sekarang udah mau sore, udah mau maghrib. Pokoknya terima kasih banget udah nemenin tentang mengetahui Banten Lama ini. Iya, sama-sama Kusen. Makasih juga ya udah ngajak aku. Oke, pokoknya jangan kapok. Dan buat teman-teman semua, Jangan lupa di like, comment, and subscribe. channelnya itu Ipa Wahyudin. Nanti vlognya ini namanya Kusen Vlog episode 2 Jalan-jalan Ke Banten Lama. collaborate with Pai Zatun Nubus. Dah.